Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau ngomongin sebuah topik yang mungkin banyak orang yang nanyain. Dan mereka tuh selalu pokoknya nanyain ke gue entah kenapa. Enggak lah, bercanda. Oke, jadi nggak ada yang nanyain gue. Cuma gue kayak pengen ngomongin aja soal topik ini. Karena gue merasa gue punya banyak opini lah mengenai topik ini. Yaitu mengapa angka perceraian kayaknya semakin banyak. Kok kayaknya sekarang tuh orang tuh pada cerai gitu. Kalian pun pasti udah pernah dengar kan kasus-kasusnya, kayak misalnya ya udah gue nggak, kayaknya gue nggak usah ngomong sebut nama deh. Soalnya kalian pasti udah tahu, kalian pasti udah punya contoh-contohnya selebriti yang ternyata berakhir cerai. Dan mungkin ketika kita dengar berita kayak gini, kadang mungkin kita kayak kita tuh ship this couple banget gitu. Kita tuh dukung couple ini banget, tapi kok mereka malah cerai, terus kita jadi sedih gitu kan. Kayak entahlah, kayak misalnya contohnya ya, gue nge-ship Romeo dan Juliet, terus Romeo dan Julietnya ternyata anggaplah ya mereka punya happy ending, yaitu mereka menikah, terus akhirnya mereka cerai. Terus gue kayak malah sedih banget, gue kayak malah baper, padahal itu kan relationship mereka. Kenapa gue yang sedih gitu kan, aneh ya. Tapi gue akan memberikan sedikit perspektif yang berbeda. Mungkin kalian bisa lebih memahami kayak soal perceraian. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang juga merasa setelah mendengar tentang berita perceraian ini, mungkin kalian entah takut untuk menikah atau takut untuk mencari pasangan. Terserah ya, antara kalian sedang menikah atau mungkin kalian yang udah nikah itu kalian malah jadi deg-degan kayak, waduh gimana ya kalau besok gue ternyata cerai sama pasangan gue, atau mungkin pasangan gue selingkuh sama gue, atau apalah, terserah itu. Pokoknya itu adalah mungkin berita-berita buruk itu yang bakal bikin kalian merasa takut, merasa was-was, merasa kayak nggak aman gitulah ya. Nah, kali ini gue mau kasih tahu kalian beberapa hal yang harus kalian perhatikan, beberapa hal yang harus kalian pikirkan. Dan ini ya pure pendapat gue, jadi mungkin ini tidak mewakili seluruh pasangan yang sedang bercerai atau sedang tidak bercerai. Dan ini juga tidak mewakilkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kalian nggak setuju sama pendapat gue, it's okay, that's not a problem at all. Oke, jadi mungkin orang-orang selalu bertanya-tanya, kenapa sih, kenapa orang-orang sekarang pada banyak yang cerai. Jujur gue nggak punya kayak alasan konkretnya. Sebenarnya hal ini tuh disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena proses perceraian di zaman sekarang itu jauh lebih mudah, atau mungkin perceraian di zaman sekarang itu juga jauh lebih adil. Jadi maksudnya adil adalah kalau misalnya pasangannya bercerai itu mungkin ada satu yang dapat apa bulanan atau gimana, gue juga nggak ngerti namanya apa, pesangon. Gak tahu namanya apa, pokoknya pihak yang mungkin dirugikan itu akan mendapatkan uang setiap bulannya, dapat uang jajan atau gimana, atau ya pokoknya kayak lebih adil dibandingkan zaman dulu mungkin ya. Yang gue maksud, kenapa gue lebih menyoroti di bagian hukum ini adalah karena sebenarnya pasangan yang gak cocok itu dari dulu udah ada ya. Dari dulu banget itu banyak sekali pasangan yang udah merasa, gila gue benci banget sama pasangan gue udah selingkuh sama gue, pasangan gue KDRT sama gue, pasangan gue gini. Tapi mereka tidak bercerai. Itu sebenarnya banyak dari mereka alasannya karena hukumnya zaman dulu kalau untuk perceraian itu sangat tidak adil. Jadi pokoknya ada salah satu pihak yang sangat-sangat tidak adil lah gitu. Jadi pokoknya ada salah satu pihak yang akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil setelah bercerai. Nah, jadi mereka pasti mikir dong, daripada gue bercerai terus gue malah makin terpuruk, udahlah gue tahan-tahan aja, biarpun pasangan gue selingkuh, biarpun pasangan gue begini begitu, ya udah gue tahan-tahan aja. Nah, kenapa sekarang jadi makin banyak yang udah gue pokoknya cerai aja? Ya itu lebih karena hukumnya sudah lebih adil. Jadi hukumnya itu maksudnya gini ya, ketika hukum itu lebih adil, ya sebenarnya itu kayak pisau
yang ada dua sisi gitu sih. Jadi ada sisi tajam, ada sisi yang tumpul ya. Jadi bisa mendatangkan benefit yang bagus dan bisa juga mendatangkan efek yang kurang bagus ya. Efek kurang bagusnya adalah makin banyak pasangan itu jadinya bercerai gitu. Tapi sebenarnya jujurly yang gue lihat itu sebenarnya sama aja sih. Jadi mungkin sekarang banyak pasangan yang secara legal mereka memang bercerai. Tapi di zaman dulu itu memang banyak juga pasangan yang mereka tidak secara legal mereka nggak bercerai, tapi mereka udah pisah rumah, mereka nggak pernah ngomong lagi, mereka nggak pernah kontak-kontakan lagi. Jadi kayak ya sebenarnya cerai juga nggak sih, cuma kayak nggak di surat itu kayak mereka masih berpasangan aja gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja. Ini adalah problem manusia gitu. Jadi manusia itu pokoknya kita nggak bisa bilang zaman sekarang itu udah rusak banget. Sebenarnya dari zaman dulu abad pertama sebelum sebelum apa yang BC apa tuh namanya pokoknya gitulah ya, sebelum kelahiran Yesus, itu semua manusia itu udah rusak gitu. Dari zaman Kaisar Romawi, dari zaman batu, manusia itu udah rusak. Manusia itu udah keinginannya itu aneh, keinginannya itu jahat, keinginannya itu ada yang baik, ada yang jahat. Manusia itu beragam dan manusia itu emang dari dulu jahat gitu. Ada jahat, ada sisi jahatnya, ada sisi bejatnya, ada sisi buruknya. Jadi sebenarnya nggak benar bahwa zaman sekarang relationship is worse. Padahal sebenarnya relationship dari dulu memang udah kurang bagus sih. Kenapa relationship itu kurang bagus? Ini dia. Jadi sebenarnya relationship itu gimana ya? Gua nggak mau kalian melihat relationship itu adalah sesuatu yang wah bagus, itu adalah life saver, itu adalah sesuatu yang apa ya, yang kayak semacam achievement or benefits or pokoknya sesuatu yang kalian lihat kayak semacam hadiah gitu. Itu bukanlah sesuatu yang bagus. Sebenarnya relationship itu adalah pengorbanan. Relationship itu ada pengorbanan, punya anak itu pengorbanan. Pokoknya gini deh, kalau gue bisa bilang ya, sebenarnya semua orang di dunia ini kalau mereka bisa hidup single-single aja, pasti mereka bahagia-bahagia aja gitu. Jadi bukan berarti kalian yang single-single itu kalian merasa, oh ya gue baik-baik, gue oke-oke aja, gue baik-baik aja, gue happy-happy aja. Ya iyalah, kalian kan single gitu loh. Jadi maksud gue gini loh, kalau kalian memutuskan untuk berada di sebuah relationship, itu artinya kalian mencintai orang itu sehingga kalian mau berkorban untuk orang itu. Kalian mau mengorbankan kebahagiaan kalian untuk orang itu. Itu adalah relationship gitu. Jadi bukan berarti kalau kalian punya relationship, kalian punya pacar, cowok atau cewek gitu, kalian merasa, oh cewek itu adalah penolong gua atau cowok itu adalah penolong gua. Salah besar. Salah besar. Kalian adalah penolong mereka dan mereka juga adalah yang ditolong gitu ya. Jadi maka dari itu mungkin banyak orang itu kurang paham bahwa sebenarnya relationship itu adalah sacrifice, itu adalah pengorbanan. Nah itu mungkin banyak orang yang kurang paham. Mungkin banyak orang yang merasa, oh gua sama dia harusnya bahagia gitu. Nah jadi ketika realita bertemu dan menunjukkan ke kalian bahwa enggak, sebenarnya lo sama dia tuh malah gak bahagia gitu. Eh, Kalian akan banyak orang yang merasa kayak, waduh kok gue sama dia nggak bahagia sama sekali gitu, kok gue malah ada aja masalahnya, kok gue sama dia jadi malah sedih gitu ya. Lalu akhirnya mereka merasa, udahlah kali ya gue cerai aja kayak, atau gue putus aja kali ya sama dia gitu. Dan itu adalah alasan mengapa banyak orang itu memang memutuskan untuk bercerai dari zaman dulu sampai sekarang. Itu semua orang banyak yang banyak relationship yang berujung perceraian, apalagi zaman dulu itu banyak banget yang kasusnya perjodohan ya. Jadi mungkin zaman sekarang itu perjodohan maksudnya benar-benar dijodohin sama orang tuanya, kayak lo harus nikah sama dia, gue nggak mau tahu. Itu tuh mungkin agak lebih sedikit ya dibandingkan zaman dulu. Tapi yang mau gue tekankan adalah sebenarnya sama aja, zaman dulu sama zaman sekarang sama aja. Itu semua adalah problem manusia dan itu semua tuh terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang.
oke? Nah, terus gimana nih, buat kita-kita yang takut, menghadapi pernikahan nih? Oke, gue sekarang sudah paham bahwa relationship adalah pengorbanan, tapi gue jadinya takut. Gue takut gimana kalau gue udah berkorban untuk pasangan gue, tapi ternyata pasangan gue tidak appreciate, tidak menghargai, atau tidak, sayang sama gue, pokoknya tidak lah gitu ya, pokoknya banyak buruknya. Kalian merasa kayak, "Oh, kok gue kayaknya satu sisi banget ya, kok kayaknya gue terus yang, berkorban, kok kayaknya gue terus yang mencoba memahami dan lain-lain sebagainya lah." Pokoknya kalian isi sendiri, kalian pasti tahu. Oke, jadi kalau misalnya kalian merasakan seperti itu, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena gue jamin pasangan kalian juga pasti merasakan hal yang sama. Jadi begini, manusia itu emang beda-beda ya, tiap orang beda-beda dan kita semua pasti tahu gitu, kayak gue pasti beda sama orang sebelah gue. Kalau gue punya kembaran, gue pasti beda sama kembaran gue, biarpun muka kita sama, tapi kita pasti berbeda gitu kan. Namanya manusia itu semua beda-beda, jadi yang namanya beda pendapat, beda pemikiran, beda cara pandang, itu pasti ada gitu lah. Nah, jadi kalau misalnya kalian merasa, "Oh, kok kayaknya gue doang ya yang, berkorban untuk orang ini, kok orang ini tidak menghargai pengorbanan gue ya?" Ya kadang-kadang mereka juga merasakan hal yang sama tentang kalian sendiri gitu. Nah, jadi menurut gue adalah, ini menurut gue aja ya, menurut gue adalah benar-benar coba memahami bahwa, oh ya, orang lain itu tuh juga, maksudnya dia juga ada pengorbanannya tuh buat kita. Kita juga ada pengorbanannya untuk dia. Dan gue bukannya gue membenarkan perselingkuhan, tetapi sebenarnya menurut gue perselingkuhan itu salah, 100% perselingkuhan itu salah. Tapi sebenarnya kalau mau ditakar-takar atau mau dipikir-pikir, sebenarnya hampir semua pasangan itu in a way selingkuh juga nggak sih sama pasangannya. Kayak misalnya gini deh, contoh lah ya soal makanan. Misalnya si istrinya udah serius bilang, "Kamu harus diet, kamu udah contoh kamu berat badan kamu udah over banget, jantung kamu udah lemah, pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus diet," misalnya gitu. Tapi ternyata suaminya itu masih, keluar, terus makan makanan yang nggak sehat, lalu akhirnya dia nggak kasih tahu ke istrinya. Maksud gue gini, apa bedanya berbuat seperti itu dengan selingkuh sama cewek lain, misalnya ya. Maksudnya, ya in a way semua orang ya selingkuh juga nggak sih? Gitu loh. Nah, jadi maksud gue gini, dan ya sama juga dengan kebohongan, semua semua manusia itu pasti pernah bohong. Kayak, ya nggak sih? Gue pernah bohong, gue sering bohong malah. Jadi kayak, semua manusia tuh pernah bohong, kita juga nggak usah terlalu kayak sok suci, mungkin sok holy, dan merasa bahwa, "Enggak, gue tuh paling jujur, kalian semua pembohong." Enggak. Jadi kayak semua manusia pernah berbohong, semua manusia pernah. Jadi selingkuh itu sebenarnya dasarnya itu memang berbohong gitu. Jadi kalau kita boils down atau kita sempitkan ke dasarnya, ya sebenarnya semua manusia itu berbohong. Jadi kalau kalian yang memang masih berada di dalam pernikahan yang bahagia, yang kalian banggakan itu bukan, "Oh, suami gue nggak pernah bohong nih," oh, atau "Istri gue nggak pernah bohong nih, ye, hebat gue." Bukan itu, tetapi yang harus kalian banggakan adalah, istri gue pernah berbohong, suami gue pernah berbohong, tapi kita bisa went through it together. Kita bisa mengatasi masalah itu, kita bisa mengatasi badai itu, maka dari itu kita memang hebat gitu. Jadi sebenarnya punya pernikahan yang bahagia itu memang struggle banget sih sebenarnya. Itu sangat-sangat challenging, itu sangat-sangat struggle. Jadi bukannya buat nakut-nakutin kalian, tapi kalian yang baru mau nikah atau baru nikah, ya sebenarnya kalian itu sedang memasuki babak yang cukup sulit di dalam hubungan kalian. Maksud gue adalah orang yang masih pacaran itu sebenarnya kayak
easy mode banget gitu loh. Kayak kalian tuh cuma pacaran, kalian nggak resmi, kalian nggak tinggal bareng, kalian nggak terlalu serius sama keluarga masing-masing, kalian tuh lagi di easy mode, kalian tuh lagi di mode paling gampang gitu loh. Ketika kalian masuki pernikahan, memang ya, ketika orang menikah itu ada pesta yang sangat glamor, pesta yang sangat pokoknya happy lah gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin ada bagian yang paling gak happy gitu dalam sebuah hubungan, apalagi kalau kalian itu baru nikah. Kalau kalian udah menikah sama, anggaplah 20 tahun, 30 tahun, kalian udah nenek-nenek, kakek-kakek, nah itu mungkin udah bagian yang apa ya, udah bagian yang slow gitu, bagian yang oke lah, udah oke lah, udah lumayan gampang lagi gitu ya. Jadi memang puncaknya itu di sekitar awal-awal pernikahan, itu memang puncak-puncaknya gitulah. Nah, kalau misalnya bukan pasangan ya, kalau misalnya kalian dan pasangan kalian itu memang kuat, kalian bisa menghadapi cobaan itu bersama-sama, nah itu bagus banget. Nah, maka dari itu, pertanyaan yang selanjutnya adalah, yang biasa orang tanyakan adalah, oke, kalau gitu berarti gue nggak boleh cerai dong. Berarti dia mau sebejat apapun gue nggak boleh cerai dong sama dia. Bukan itu yang gue bilang, bukan itu yang gue bilang. Jadi gue tidak pernah mengatakan bahwa semua orang tuh tidak boleh bercerai. Gue nggak pernah mengatakan begitu. Memang bercerai itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ya, tapi tapi kadang sesuatu yang menyedihkan itu bisa membawa kita ke sesuatu yang sangat membahagiakan. Yang berarti sebenarnya kadang perceraian itu memang diperlukan. Kalau gitu tandanya apa dong? Kalau syarat-syaratnya apa nih biar gue boleh bercerai sama pasangan gue? Oke, jadi mungkin yang pertama adalah kalian nggak boleh terlalu mikirin ego kalian. Kalian nggak boleh terlalu mikirin, gue dong nggak ada salah sama sekali, dia yang selingkuh, dia yang punya masalah sama diri dia, maka dari itu gue mau menceraikan dia. Bukan itu, maksud gue, menurut gue itu bukanlah alasan yang valid. Karena gue yakin kalian sendiri pasti punya kesalahan yang ternyata pasangan kalian tuh dulu pernah memaafkan kalian gitu. Jadi nggak ada dari kalian yang merasa tuh paling benar, tuh nggak ada gitu. Terserah mau kasusnya seheboh siapapun, pasti nggak ada yang paling bener dibandingkan pasangannya. Pasti mereka punya kesalahannya. Cuma mungkin kalau kita ngomongin konteksnya selebriti ya, biasanya pihak yang dirugikan itu ya memang nggak terlalu diekspos juga sih ya, dan kita juga yang ngapain terlalu ngulik-ngulik juga ya. Jadi yang gampang kita ambil narasi yang gampangnya aja, yaitu oh si B ini selingkuh, terus berarti si B jahat, si A baik gitu. Itu adalah narasi yang gampang, yang cukup mudah untuk diterima untuk publik. Padahal tapi sebenarnya aslinya yang nggak gitu juga sih. Pasti A ada salahnya, B juga ada salahnya, A pasti ada baiknya, dan sama juga dengan A pasti ada baiknya juga. Jadi bukan alasan kalian yang valid untuk bercerai pada pasangan kalian, itu bukan itu. Jadi seperti yang gue bilang barusan, ketika kalian baru menikah, atau bahkan kadang itu challenge-nya itu dimulai beberapa saat sebelum mau nikah gitu. Jadi mereka udah serius nih mau nikah, mungkin mau nikah tahun depan. Itu mungkin dari sekitar situ challenge-nya udah mulai sedikit dimulai gitu. Jadi puncak dimana sebuah relationship itu sangat-sangat challenging itu di sekitar awal-awal pernikahan. Nah, biasanya ketika mereka menikah, mereka juga langsung punya anak gitu biasanya ya. Nah, jadi ketika mereka langsung menikah, itu mereka merasakan challenge ya. Mungkin honeymoon paling berapa lama sih, anggap seminggu 2 minggu lah ya, atau mungkin yang paling lama sebulan gitu. Kalau misalnya kalian kaya banget, terus kalian staycation sebulan di negara mana, gak tau lah ya. Ya pokoknya gitu. Kalian honeymoon paling berapa sih? Seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Terus habis itu selesai honeymoon ya balik ke realita hidup. Terus balik ke hidup, gak berapa lama punya anak. Nah,
Jadi di saat-saat challenge-nya itu sangat besar, kalian punya anak, wah lebih besar lagi challenge-nya. Nah jadi memang biasanya itu orang-orang yang punya anak langsung setelah mereka menikah itu challenge-nya cukup cukup lumayan lah, karena mereka nggak memberikan diri mereka masing-masing waktu untuk beradaptasi dan lebih mengenal pasangan. Nah jadi kadang mungkin kita berpikir, oh saya kan udah kenal sama pasangan saya karena saya udah pacaran sama dia lama. Oh enggak sayang, beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian pacaran, itu pasangan kalian ada versi pacarannya, tapi ketika kalian udah menikah, pasangan kalian itu ada versi sudah menikahnya gitu. Jadi memang versinya beda-beda, makanya kalian itu sebenarnya setelah menikah itu, ini saran saya doang ya, ini saran saya doang, adalah jangan langsung punya anak dulu. Mungkin kalian berikan waktu, entah berapa lama lah untuk mengenal pasangan kalian lebih baik lagi, untuk beradaptasi juga dengan dia dan membiarkan pasangan kalian beradaptasi dengan kalian gitu. Jadi ada waktu yang cukup, kalian udah cukup mengenal, terus kalian bisa, oh ya oke, mungkin inilah saatnya kita punya anak gitu. Nah, jadi ketika kalian punya anak itu mungkin tidak se-challenging ketika kalian habis nikah langsung punya anak gitu ya. Oke, jadi ketika kalian berusaha mengenal pasangan kalian itu, kalian pertama-tama adalah harus memikirkan, eee, oke, jadi ini ada fase challenging-nya, yaitu di awal-awal pernikahan. Kira-kira dengan pasangan saya ini bisa nggak ya dia bertahan sampai fase challenging itu selesai dan akhirnya kita bisa hidup bersama di kita bisa coexist bersama sampai kita hari tua, sampai ajal memisahkan kita lah, istilahnya begitu. Jadi jangan pernah kalian, ini nomor satu red flag, nomor satu red flag adalah kalian jangan pernah mau sama orang yang suka nyerah. Karena kalau orang yang suka nyerah itu ya beneran deh, dijamin 100% kalau kalian sama orang yang suka nyerah, itu pasti setelah ketika ada beberapa challenge yang muncul di hari-hari pertama pernikahan kalian, di hari-hari awal pernikahan kalian, dia akan merasa, udahlah gue cerai aja sama lu, gue nyesel nikah sama lu, gue gini 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 pokoknya mereka pasti akan 100% drop out, mereka pasti akan 100%, pokoknya mereka pasti akan 100% pengennya, udahlah gue gagal, udah gue quit aja gitu, karena mereka memang punya mental seperti itu kan dari awal. Nah jadi kalau dari pacaran kalian udah melihat, oh dia nih orangnya kayaknya gampang nyerah banget nih ya, mereka ini oh bukanlah orang yang apa ya, yang punya orang bilangnya fighting spirit ya, yang dimana mereka itu tipe yang udahlah kalau ada sedikit gagal udah gue nyerah aja, oh gue ditolak, oh udah gue nyerah aja, oh atau mungkin orang yang pesimis. Nah itu orang pesimis itu juga tipe-tipe red flag yang no 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 banget deh. Jadi kalau orang yang pesimis itu ya, mereka belum mulai apapun, udahlah gue nggak mungkin bisa, gue gini 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 gini. Sebenarnya kita sebagai manusia punya ketakutan itu wajar. Jadi misalnya nih gue bilang, gue takut nih, contoh lah ya, gue mau ikut audisi ini, gue takut nih gue pasti bakal ditolak gitu. Ya namanya ketakutan itu wajar, tetapi orang yang pesimis itu mungkin hampir semua yang disodorkan ke dia, dia akan gue nggak mungkin bisa, gue nggak gini, gue nggak pintar, gue nggak apa. Pokoknya orang pesimis itu ya memang ya dia tuh pokoknya lu kasih dia apa aja dia pasti akan menolak dan mengatakan gue tidak worthy gitu. Jadi orang yang suka menyerah, orang yang gampang menyerah, orang yang pesimis itu benar-benar kalian please big no. Sebenarnya memang ada chance bahwa orang pesimis dan orang yang suka menyerah itu kedepannya akan berubah jadi orang yang punya fighting spirit gitu, memang bisa. Nah itu sebenarnya terserah kalian sih, kalian apakah mau menunggu sampai orang itu berubah ya atau tidak. Gue juga nggak akan pernah bisa bilang oh dia nggak akan berubah atau di tahun pernikahan keberapa dia akan berubah, gue nggak bisa bilang gitu juga. Itu benar-benar
masing-masing, tergantung masing-masing orang, dan kadang-kadang ada kaitannya dengan keberuntungan juga ya. Jadi kalau misalnya dia memang berubah, that's good, tapi kalau emang enggak, ya ya udah, memang itulah realita kehidupan gitu loh. Nah, jadi kalian itu harus, pokoknya nomor satu adalah memilih pasangan yang pokoknya mau apapun yang terjadi, mau seburuk apapun yang terjadi, pokoknya dia tetap terus bersama-sama dengan kalian. Nah, sekarang nih gue kasih tahu, pasti banyak sekali isu-isu tentang cowok mau kondo ya. Jadi banyak berita-berita bahwa oh ternyata si cowok A ini nggak pernah memprovide untuk istrinya. Ternyata selama ini di pernikahannya ini si istrinya yang memprovide terus buat cowoknya. Mungkin banyak yang bilang, oh gila ini cowok mau kondo abis. Apa sih banyak yang bilang bahwa ini cowok ini mau kondo abis ya? Karena kenapa lu sebagai cowok, you're not a provider, tapi kenapa kamu malah di-provide sama istri gitu? Menurut gue ini ada sedikit benar. Menurut gue ini ada benarnya, cuma nggak 100% kita bisa bilang kayak begitu juga. Jadi begini teman-teman, sebenarnya banyak banget kasus, ini nggak cuma berlaku pada orang terkenal dan kaya seperti selebritis atau politikus ya, tapi memang banyak kasusnya juga di mana mungkin di awal-awal pernikahan itu sebenarnya si cowoknya ini memprovide gitu. Cowoknya ini punya pekerjaan, cowoknya ini punya pendapatan yang bagus, pokoknya punya achievement, pendapatan, pokoknya semua yang bagus-bagus itu dia punya. Tapi ternyata setelah menikah, maksud gue kayak life happens gitu loh. Namanya orang di PHK, namanya orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba nggak ada job, itu tuh wajar banget gitu. Jadi sebenarnya banyak juga kejadian dimana si cowoknya itu setelah beberapa lama setelah menikah, dia jadi nggak punya pekerjaan, dia jadi nggak punya pendapatan. Itu banyak banget. Dan akhirnya memang banyak juga istri yang jadinya sementara jadi provider gitu. Itu banyak juga gitu. Tapi bukan berarti kita bisa bilang oh cowok ini mau kondo gitu, dari harusnya si cewek ini jangan no sama dia gitu. Agak susah gitu bilangnya, kita agak susah sih bilangnya. Memang sebetulnya ketika kalian cewek-cewek nih ya, ketika kalian udah mau menikah sama cowok, sebisa mungkin ya kalian jangan mau sama cowok yang istilahnya mau kondo gitu. Kalian jangan mau sama cowok yang tidak bisa, yang nggak punya pekerjaan, yang pendapatannya nggak jelas gitu, atau utangnya banyak banget sampai to the point kalian itu harus menanggung utangnya dia juga di nantinya. Itu memang ada benernya. Nah cuma gue cuma mau kasih perspektif lain, bahwa sebenarnya cowok mau kondo itu kadang nggak bisa kita lihat dari awal, kadang dia terbentuk nanti setelah pernikahan gitu. Nah jadi memang ada banyak banget contoh-contohnya juga yang dimana cowok-cowoknya itu setelah menikah baru mengalami masalah-masalah ekonomi. Nah, gue mau kasih tahu kalian, apakah kita tidak boleh menceraikan cowok-cowok mau kondo ini? Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang cukup tricky. Kenapa gue bilang cukup tricky? Karena sebenarnya soal ekonomi, soal keuangan itu kadang kita nggak bisa terlalu kasih patokan gitu ya. Punya pekerjaan tetap, punya pendapatan tetap, punya pendapatan yang bagus 2 digit, 3 digit atau berapapun lah pendapat kalian, kalian jangan terlalu senang dulu karena life happens gitu ya. Maksudnya kan juga pasti pernah dengar kalau hidup ini adalah sebuah roda dimana kadang kalian berada di atas, kadang kalian di bawah. Dan itu memang benar banget gitu. Jadi soal ekonomi itu sebenarnya kita nggak ada yang bisa memprediksi, tapi yang kita bisa prediksi adalah orang itu sendiri. Nah jadi seperti yang gue bilang, sebenarnya kita juga bisa melihat karakter orang itu. Jadi balik lagi ke red flag yang gue share barusan ya. Pokoknya orang yang gampang menyerah, orang yang pesimis, itu kalian avoid. No, big no gitu ya. Karena kalau misalnya menyangkut ekonomi juga, orang yang pesimis dan orang yang gampang menyerah itu
Contoh lah, anggaplah ketika kalian masih pacaran itu mereka punya pekerjaan yang sangat bagus, gaji mereka 3 digit misalnya ya. Tapi nggak berapa lama setelah pernikahan ternyata dia dipecat. Jadi untuk orang-orang yang gampang menyerah, orang-orang yang pesimis, nah itu adalah orang-orang yang kalau misalnya mereka kena PHK atau mereka kena dipecat atau gimana, kehilangan pendapatan, bisnis mereka bangkrut atau gimana, mereka ada tipe-tipe orang yang akan merasa, oke, udahlah, gue nggak usah mencoba lagi, gue udah nyerah aja, gue nggak akan mau mencoba apply ke perusahaan baru, gue nggak akan mau mencoba untuk menjelajahi karir di bidang yang baru, atau gue nggak mau mencoba buka bisnis yang baru atau mencoba membuka bisnis lagi. Mereka ada tipe-tipe orang seperti itu. Dan jadi sekarang pertanyaannya ya balik lagi kalian sih, kalau kalian punya pasangan seperti itu di hidup kalian, yang dimana mungkin awal-awalnya dia itu kaya raya, tapi ketika musibah menimpa mereka memilih untuk menyerah, apakah itu adalah orang yang patut dipertahankan? Itu balik lagi ke kalian, itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab, bukan saya. Dan mungkin ini adalah extra advice untuk kalian sebagai orang-orang yang sedang mencari pasangan atau sedang mengukur seberapa baikkah pasangan kalian untuk masa depannya. Nah, jadi sebenarnya intinya itu memang cuma pasangan kalian itu bisa diajak untuk bertarung bersama-sama atau tidak, untuk menghadapi musibah, menghadapi bencana, bisa atau tidak gitu ya. Jadi musibah yang gua ngomongin di sini tuh bukan kayak banjir atau gempa bumi atau tsunami, bukan, tetapi lebih ke musibah emosional ya. Jadi ya lagi sih sebenarnya kalau misalnya dia ternyata memilih untuk tetap melanjutkan pernikahan, tetapi di saat yang sama dia maunya selingkuh, dia maunya sama cewek lain aja. Nah, sebenarnya balik lagi sih untuk masalah perselingkuhan, dimana sekarang itu memang lagi banyak banget isu-isu selebritis itu pada diselingkuhin gitu ya. Jadi sebenarnya untuk selingkuh itu sebenarnya banyak pasangan selingkuh yang akhirnya dimaafkan oleh pasangannya, lalu mereka tetap melanjutkan pernikahan mereka. Itu memang banyak, dan mungkin banyak juga orang yang bilang sebenarnya kalau sekali selingkuh itu kita nggak boleh maafin karena dia akan selingkuh lagi dan lagi. Ya sebenarnya ada benernya juga, cuma namanya manusia itu kita nggak bisa tok 100% kayak orang ini kayak begini ya udah dia selamanya akan kayak begitu. Ya nggak juga sih, karena balik lagi, yang namanya manusia itu bisa berubah. Jadi ini ada satu quote dari film yang gue suka banget. Jadi ceritanya tuh si cowoknya lagi PDKT sama cewek ini, dia nanya-nanyain tentang banyak hal tentang cewek ini, kayak misalnya lu suka nanas nggak atau gimana lah gitu. Nah terus si cewek ini dalam hatinya dia berpikir, apa hubungannya gue suka nanas apa enggak, kenapa kita mesti ngenalin orang, karena menurut gue itu tidak berguna, karena orang itu berubah gitu. Jadi mungkin orang hari ini suka nanas, besoknya dia nggak suka nanas gitu. Dan itu sebenarnya ada benernya juga, tapi balik lagi sebenarnya tidak 100% orang itu bisa bisa diformulasikan seperti itu, karena ada memang orang yang berubah, ada orang yang kayaknya dia nggak pernah berubah gitu loh, dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya mereka nggak pernah berubah. Jadi memang orang itu berbeda-beda, orang itu sangat bervariasi, dan maka dari itu kita bener-bener nggak bisa bener-bener bilang orang ini A, tipe orang ini B nih, pasti dia nggak akan pernah berubah. Si orang ini nih tipenya yang seperti ini. Atau bahkan kita pakai birth chart, path atau apalah itu, nggak bisa. Kalau kalian mau pakai astrologi, mau pakai sio atau apalah itu, menurut gua nggak ada satu hal pun, bahkan yang orang-orang suka pakai itu kayak MBTI atau apalah itu, menurut gue itu bener-bener nggak bisa, karena MBTI orang tuh bisa beda-beda beneran deh. Kayak misalnya kalau kalian ngambil tes itu tuh berapa tahun yang lalu, terus sekarang kalian mungkin sudah menjadi seorang yang sangat dewasa, kalian udah ditempa dengan berbagai masalah, dan kalian sudah menjadi orang yang sangat kuat, MBTI kalian masih beda juga gitu. Nah jadi maka dari itu tetap keep in mind bahwa semua orang itu fleksibel, semua orang itu memang ada potensi bisa berubah, tapi ada juga yang berpotensi tidak akan berubah. Nah jadi balik lagi, itu adalah
pilihan kalian. Kalau kalian misalnya udah tahu nih, oh pasangan gue itu memang orangnya yang tipe gampang nyerah, tipe yang sangat amat pesimis. Nah, itu kalian balik lagi di kalian. Kalian merasa mau nggak, kalian secinta itukah sampai apakah cinta kalian sebesar itu sehingga kalian mau menunggu mereka berubah? Apakah cinta kalian juga sebesar itu untuk menyaksikan bahwa orang itu ternyata nggak akan pernah berubah, dan apakah kalian akan baik-baik aja? Nah, jadi itu kembali lagi di opini kalian masing-masing. Menurut gue sih, ini menurut gue aja ya, kalau gue jadi kalian gue lebih memilih untuk biarin orang itu berubah sendiri dulu, baru kalau misalnya kita memang jodoh ya ketemu lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang orang itu gampang menyerah, terus orangnya sangat-sangat pesimis, ya maksudnya ya kenapa gue sejauh ini memang belum menemukan orang yang menurut gue bisa, oke lah gue tungguin dia sampai berubah, atau gue rela menungguin dia sampai berubah. Itu gue kayak belum ketemu aja orang yang kayak begitu ya. Dan itu pasti beda cerita sama keluarga direct kita, kayak misalnya kita punya anak, atau kita mungkin punya orang tua, atau saudara-saudara kita. Dan itu ceritanya beda, karena itu kan ada hubungan darah yang gak bisa diputuskan gitu ya. Nah, jadi makanya kalau di dalam hubungan keluarga itu kenapa lebih kuat, kenapa jarang banget orang itu di dalam keluarga ada namanya bercerai. Nggak ada misalnya gue mau bercerai sama kakak gue gue nggak bisa jadi gue mulai hari ini gue bukan adik kalian, nggak bisa. Gue juga nggak bisa munafik, sebenarnya keluarga kita pasti ada minusnya, ada suatu hal yang kita pasti nggak suka sama mereka, ada suatu hal yang kita merasa keluarga gue nih nggak bener nih gitu, pasti ada. Tapi kenapa tidak ada keluarga yang bercerai? Itu adalah karena memang mereka itu dipaksa untuk pokoknya kalian harus tetap sama-sama gitu ya, nggak ada namanya keluarga bercerai gitu, nggak ada. Nah, makanya dari itu dasar dari teori gue, dimana kalau kalian itu mau pernikahan yang bahagia dan langgeng adalah kalian cari orang yang nggak akan pernah give up on you. Kalian harus cari orang yang dimana ketika situasinya sulit, dimana ketika ada challenge atau ada masalah, mereka bilang yuk kita bisa hadapin ini bersama-sama. Nah, itu adalah tipe pasangan yang couple goals banget dah buat kalian. Dan ini final thoughts, balik lagi, siapa sih manusia yang gak mau seneng? Pasti semua mau seneng. Jadi kalau kalian mau cari pasangan yang pokoknya gue mau cari pasangan yang bisa bikin gue seneng, ya mereka juga mau cari pasangan yang bikin mereka seneng gitu loh. Nah, cuma masalahnya kenapa manusia itu di dunia ini hampir tidak ada yang bisa mengatakan gue bahagia, gue bener-bener 100% bahagia. Kenapa nggak ada manusia yang mengatakan begitu? Karena ya perbedaan setiap manusia inilah yang mungkin bisa kita bilang adalah sumber dari ketidakbahagiaan itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa berpegang teguh dan melalui musibah-musibah itu, melalui challenge itu, ya sebenarnya semuanya tuh akan baik-baik aja gak sih? Oke lah, itu aja deh yang gue mau ucapkan. Itu aja deh opini gue, sorry kepanjangan, tapi gue harap ini ada sedikit hikmahnya buat kalian, atau ada sedikit pesan moralnya juga buat kalian, dan semoga berguna untuk kalian juga. Thank you yang udah nonton, and see you next time, bye bye.